Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aditya dari Program Studi Manajemen Informatika dengan NPM 2375379. Dan di video ini saya akan melakukan perbaikan UAP untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Yang dimana di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada LAMP, yang kedua ada konfigurasi Jenkins dan ngrok, yang ketiga ada GitHub Webhook, dan yang keempat ada otomatisasi setiap ada update kode lalu di push dan di web server otomatis berubah. Dan di sini saya menggunakan panduan dari teman saya yang sudah berhasil. Mungkin langsung saja. Yang pertama di sini kita menggunakan Neva Cloud untuk aksesnya. Terus di sini untuk IP-nya, pertama-tama kita di sini yang ke putih terlebih dahulu. Sebenarnya kita bisa menggunakan terminal, tapi saya lebih mudah menggunakan di putih, jadi saya menggunakan di putih. Atau di launch console juga ini bisa, tapi saya milih di putih. Oke, untuk pertama-tama di sini kita login menggunakan username root dengan password yang telah saya buat. Oke, di sini kita sudah masuk ke apa sih namanya, ke rootnya, menu rootnya. Pertama-tama di sini kita sudo rm log front end untuk langkah awal. Selanjutnya di sini ada sudo rm untuk lognya. Nah, setelah itu kita sudo apt update min y. Di sini kita akan mengupdate terlebih dahulu. Sambil kita mengupdate, kita buka GitHub-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menggunakan GitHub dengan username nama saya. Selanjutnya kita buat repository baru. Untuk namanya bebas. Untuk ini namanya saya perbaikan UAP. Setelah itu ini kita create public, ini readme kita tambahkan, ini kita biarkan saja, habis itu create. Oke, untuk repository barunya sudah terbuat. Selanjutnya di sini kita buka ngrok. Jika belum download, kita download terlebih dahulu. Oke, di sini saya download saja biar enak. Ini digunakan agar websitenya bisa dapat terpublic atau IP lokal menjadi public. Oke, sepertinya ada verifikasi diri Anda. Di sini saya lanjutkan langsung saja. Oke, untuk ngrok yang sudah berhasil login, selanjutnya kita pergi ke menu download agar kita bisa mendownload ngroknya. Di sini karena saya menggunakan 64 bit, saya download yang 64. Udah, kita duplikat aja nggak apa-apa. Udah, kita open folder. Setelah itu kita ekstrak loh. Extract file di nggak apa-apa, kita taruh sini aja. Yes to all. Sudah. Setelah itu kita cari. Nah, ini adalah tampilan ngrok yang sudah terinstall. Oke. Selanjutnya di sini kita cek untuk sudah update kita. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah update kita install Apache 2 min y.
balik cepet. Lah boy. Gua balik cepet gua ngeluarin motor pitop. Mama lah boy. Gua nggak mau jemput biasa. Setelah itu kita install MySQL server. Terus iso mah lo ditungguin jam 7. Salah. Jam 7. Jam berapa? Jam 8. Enggak ya, gua balik sesuai tepat waktu boy. Ada. Setelah itu kita install PHP MySQL. Jam berapa lu? Install PHP. Kalau gua bawa motor pitop. Jam 9 gua balik. 9. Gua ngeluarin motor pitop. Mau jalan-jalan ke mana sih? Jalan-jalan di pos tuh. Di mana? Apa takut sih? Di sini kok nggak mau. Pingpong. Sambil kita menunggu, kita buat agar IP ini bisa terinstall, bisa diakses dengan publik, kita copy. Setelah itu kita token, kita masukin dulu tokennya yang ada di ngrok. Setelah itu kita masukkan ke namanya ngrok tadi, enter, sudah ke save. Habis itu kita buka ngrok http 8080. Kenapa kita pilih 81? Kenapa kita pilih 8081? Karena Jenkins saya ada di 81. Oke, untuk yang berada di ngrok ini kita tambahkan atau kita masukkan IP yang kalian gunakan untuk Jenkinsnya. Di sini saya menggunakan 8081 connecting, dan oke, ini udah ada HTTPS yang bisa diakses dari HTTP lokal 8081 dari lokal menjadi public. Oke, setelah itu kita cek. Setelah kalian install MySQL, selanjutnya kita install yang namanya PHP. Ini untuk komennya sudo apt get install PHP spasi PHP strip MySQL. Oke, setelah install PHP, mungkin sambil menunggu PHP selesai, kita tambahkan untuk webhook di dalam GitHub-nya, ada di menu webhook di bawah. Karena di sini saya belum ada webhook, kita tambahkan. Kita ada verifikasi email, mungkin di sini saya percepat saja karena ada verifikasi emailnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Ini saya udah masuk ke menu add webhook. Untuk pilot URL-nya kita copy yang ada dari dari ngrok. Dan untuk ujungnya nih jangan dihapus GitHub webhooknya, kita tambahkan. Nah, untuk konten yang kita pilih JSON, selanjutnya di sini kita add webhook. Oke, setelah buat webhook kita lanjutkan yang ada di sini. Setelah saya menginstal PHP, nampaknya di sini nge-stuck, mungkin kita buka ulang. Kita buka putih ulang karena terlalu lama. Setelah itu kita membuat sudo chmod -r html agar full access. Tambahkan selanjutnya di sini kita remove untuk file index html nya. Selanjutnya kita buat file index.php. Setelah itu kita buat file index.php. Setelah itu kita buat codingan untuk PHP. Di sini ada echo agar ngeprint
Setelah itu kita Ctrl X, Y, dan enter. Nah, file ini sudah tersave dengan nama index.php dengan isi tadi hello world. Selanjutnya di sini jika ingin mengakses, kita coba akses IP-nya. Nah, ini sudah muncul untuk file PHP-nya sesuai dengan echo kita yaitu hello world. Setelah itu kita lanjut ke konfigurasi Jenkins. Kita buka Jenkinsnya, setelah itu kita manage dan buka sistem. Setelah itu kita setting yang berada di paling bawah, yaitu ada public over SSH dan SSH server. Nah, untuk public over SSH di sini kita masukkan private key-nya. Dari mana private key-nya? Dari ssh.rsa. Mungkin kita coba satu persatu, kita ingin melihat public dan private key-nya. Oke, udah terbuat. Nah, kita lihat di sini untuk public key-nya, copy. Nah, ini untuk key-nya, dan satu lagi tuh yang tidak pakai pub. Nah, yang ini kita kopas dari begin sini, dari begin open SSH private key sampai end open SSH private key. Setelah itu kita kopas ke menu key yang ada di public over SSH. Nah, selanjutnya di sini SSH servernya kalian sesuaikan dengan yang ada Nevacode mungkin. Nah, untuk nama SSH-nya saya menggunakan FPS, strip web, strip server. Untuk hostname-nya saya sesuaikan dengan yang ada di Nevacode yaitu 202.155.157.208, dan untuk username-nya root dan remote directory-nya var www.html. Setelah itu kalian tes konfigurasi apakah berhasil. Nah, ketika sudah sukses baru bisa kalian save. Nah, itu untuk konfigurasi Jenkins-nya sudah selesai. Nah, setelah itu di sini ada membuka ngrok forward http yang setelah kita lakukan tadi di menu webhook. Di sini kita buka ngrok yang telah kita lakukan, ada di sini untuk ngrok yang kita masukkan localhost 8081. Ini untuk publiknya. Setelah itu kalian masukkan ke webhook yang ada di GitHub, dan saya sudah melakukan. Nah, selanjutnya di sini kita buka Jenkins dan add new item. Nah, kita buka Jenkins terlebih dahulu, kita tambahkan. Nah, di sini untuk namanya bebas. Saya menggunakan nama uap perbaikan. Dan untuk item type-nya saya menggunakan Crystal Project. Setelah itu oke. Nah, untuk generalnya di sini kita setting untuk shortcuts manajemennya kita pilih Git karena dari GitHub. Nah, untuk repository URL kita ngambil repository yang setelah kita buat tadi yang ada di sini. Namanya perbaikan uap, kita kopas untuk HTTPS-nya. Setelah itu kita masukkan ke repository URL. Dan itu biarin nonnya. Nah, untuk branch to build-nya kalian sesuaikan dengan berada yang ada di sini. Misalnya kalian pakai main, kalian ubah main. Tetapi kalau kalian pakai master, biarin saja untuk master. Karena di sini saya menggunakan main, saya ubah menjadi main. Oke, setelah itu kita checklist untuk git hook trigger for git some polling. Setelah itu kita build step. Nah, di sini kita pilih open SSH. Setelah itu namanya kita ini, dan kita sesuaikan yang berada di sini. Untuk build stepnya di sini untuk transfer setnya saya menggunakan ini bintang-bintang / bintang, dan untuk remote-nya kita kasih /nya aja. Nah, untuk exit command-nya kita menggunakan count min r www data var www.html dan lainnya. Untuk
remote-nya di sini kita pakai var www.html aja karena ini di sini nampaknya saya di sini salah isi yang ini aturan di atas. Nah, setelah itu udah, setelah itu kita save dan selanjutnya di sini kita coba buat folder baru perbaikan uap untuk kita bisa git clone repository yang telah kita buat. Kita buka git bash, setelah itu kita git clone, kita copy https atau link dari repository GitHub. Lalu kita enter. Setelah ditunggu, habis itu kita masuk ke foldernya perbaikan uap. Perbaikan. Nah, kita sudah masuk ke perbaikan uap. Di sini kita buka kode titik agar kita membuka VS Code dari folder ini. Nah, di sini kita I trust the authors. Nah, ini isi yang ada di repository kita. Selanjutnya di sini kita buat, kita allow aja. Nggak usah, biarin aja. Selanjutnya di sini kita buat indeks baru dengan PHP. Selanjutnya kita buat sini indeks barunya echo print echo saja. Terus sini karena sebelumnya kita buat hello world, ini hello world yang telah kita buat di dalam indeks PHP-nya. Coba di sini saya menggunakan nama saya. Oke, 2375 Nah, setelah melakukan perubahan di sini kita cek di git status apakah ada perubahan. Nah, di sini ada perubahan indeks. Selanjutnya kita git add untuk memasukkan filenya ke ini. Kalian boleh pakai titik atau pakai nama filenya atau nama filenya, misalnya index.php. Setelah itu kalian commit min m dengan komentarnya bebas. Di sini file baru. Oke, setelah itu di push origin main. Oke, untuk file sudah ke push di GitHub. Kita cek di GitHub-nya ini. Kita refresh. Dan sini sudah ada file baru yang baru dibuat tadi saat di push. Sini sudah ada dengan codingan yang sesuai, echo dengan nama saya Vito Aditya dengan npm 2375379. Selanjutnya kita cek yang berada di Jenkins apakah keubah. Di sini salah bukan di situ tapi di anjrok. Nah, this is site. Gua perbaikan. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahannya itu ada pertama tuh ada di konfigur yang dimana konfigur saya tidak bisa mengubah var www.html, dan untuk remote directory-nya saya ubah yang tadinya var www.html saya ubah menjadi titik yang berada di dalam file saya. Setelah itu sudah mungkin kita coba try lagi. Kita hapus terlebih dahulu.
Ini coba kita ubah filenya Vita Aditya 2 Ctrl S. Nah setelah itu kita git add, lalu git commit, baru git push, dan di sini sudah git push sudah berhasil. Kita cek apakah sesuai. Dan kita cek di sini berhasil ngebuild dan berhasil untuk buildsnya. Kita cek di GitHub yang tadinya file sini, kita refresh dan berhasil sesuai dengan file yang kita tambahkan atau kita push jadi 2375379. Dan untuk di git Jenkinsnya kita cek juga workspace, kita coba di sini, dan di sini berhasil terubah juga. Dan untuk Nevacloud yang kita cek di Nevacloud Public DNS berhasil diubah, dan untuk IP-nya ini sama aja, cuma kita cek dan berhasil diubah sesuai dengan VS Code atau codingan yang saya buat tadi, yaitu Vita Aditya 2375379. Mungkin sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.